Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu dengan secara sempurna menjalankan ibadah shaum atau ibadah puasa pada hari ke-10 yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah selama ini, baik tarawihnya, tadarusnya, tafakur, zikir, qiyamul lail, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah kita ketahui semua bahwa bulan Ramadan disebut Sayyidul Syuhur. Di antaranya adalah di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran, dan insya Allah sebentar lagi kita akan ditemukan yang namanya hari Nuzulul Quran atau turunnya Quran. Banyak keterangan mengenai Al-Quranul Karim, tentang turunnya Al-Quran. Di antaranya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi secara komplit atau secara bersamaan. Lalu dengan pelantara malaikat Jibril secara beransur-ansur Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan ibu sekalian, di sini mari kita mengkaji bersama-sama tentang pengertian Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita agar kita selamat menjalani kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini kita akan mengkaji pertama, yaitu dari surat Al-Baqarah. Di situ diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini adalah suatu ayat, tapi di situ disarai Allahu a'lam bimuradihi. Allah lah yang mengerti makna dari Alif Lam Mim itu sendiri. Terus seterusnya ayat itu dzalikal kitabul la raiba. Kitab Al-Quran, tidak ada kemamangan di dalam Al-Quran itu. Jadi selama ini baik diteliti dari segi apapun, Al-Quran itu memenuhi syarat kehidupan manusia, dan di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat-ayat yang bertentangan sama sekali. Dari ditinjau dari itu, lawe-lawe ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kitab yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Maka di sini disebut Al-Quran sebagai kitab suci, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ayat ini hudan, la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang yang muttaqin. Lalu orang yang muttaqin itu yang bagaimana? Disarah dalam tafsir Jalalain, di situ disarahkan yang namanya muttaqin adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini yang disebut muttaqin. Lalu di
dilanjutkan lagi, siapa yang di antara orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apa saja? Di antaranya kita mempercayai adanya malaikat, mempercayai adanya siksa kubur, alam kubur, mempercayai dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dan mempercayai adanya surga dan neraka. Itulah yang dinamakan al-ghaib. Jadi kalau kita belum mempercayai sesuatu yang gaib, berarti kita ini belum sempurna menjadi orang yang beriman. Terus dilanjutkan lagi, wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mau mendirikan sholat. Sholat di sini dimaknai adalah sholat yang al-maktubah, sholat yang diperlukan alal al-qawbi, di atas beberapa waktu sholat. Yakni di sini sholat yang al-maktubah, yaitu sholat dalam satu hari, satu malam ada 5 waktu yang telah kita ketahui semua, yaitu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan sholat al-maktubah ini belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Dan kita ketahui semua bahwa amalan sholat ini adalah suatu amalan yang menjadi barometer dari amalan-amalan kita semua. Diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, awwal yuhasibu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat, in sholuhat sholuhat zariru amalihi, wa in fasadat zariru amalihi. Pertama, amal yang dihisab besok adalah sholat. Apabila sholat ini benar, maka seluruh amal kita akan selamat. Tapi apabila sholat kita, dalam artian sholat 5 waktu kita ini rusak, maka seluruh amal kita ini akan menjadi rusak. Maka dari itu para bapak dan ibu, mari kita perhatikan betul-betul yang namanya sholat al-maktubah atau sholat yang difardukan. Karena ini adalah menjadi kunci keselamatan. Dan untuk mengenai sholat-sholat yang disunahkan, itu adalah tambahan dari amalan kita untuk menjadi dukungan dari amalan-amalan sholat kita. Misalnya ada sholat kita yang tidak kita bisa lakukan. Selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mau menafkahkan sebagian dari hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menafkahkan sebagian hartanya ini adalah membelanjakan sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah. Di antaranya adalah zakat. Yang kedua adalah sedekah, yang tentunya untuk kegiatan atau kemaslahatan umat Islam. Di sini kategori dari zakat itu adalah wajib hukum. Jadi barang siapa yang mempunyai harta yang sudah memenuhi syarat sesuai syariatnya, harus kewajiban mengeluarkan zakat yang dinamakan zakat. Jadi bapak-bapak yang mempunyai atau ibu-ibu yang misalnya hartanya sudah mencapai nisab sesuai syariat, mau tidak mau itu adalah hak dari orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang lalai. Ini perlu diperhatikan sekali. Karena barang siapa yang mempunyai harta yang sudah mencapai batas tidak mau mengeluarkan zakat yang namanya zakat mal, ini besok ada pertanggungjawaban. Dan kita tidak menjadi dikategorikan sebagai orang yang yu'minun,
karena itu adalah bagian-bagian syarat dari orang-orang yang beriman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mengenai kultum, karena pengertian tentang nuzulul Quran atau kitab suci Al-Quran ini sangat banyak sekali edaran apa itu pengertian-pengertiannya. Kalau kita bicara masalah Al-Quran, mungkin umur kita ini tidak bisa mencukupi untuk belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu mempunyai ilmu, beberapa macam ilmu. Di antaranya adalah ilmu tajwidnya juga ada, ilmu sorof nahwunya juga ada, ilmu manteknya juga ada, ilmu sastranya juga ada. Jadi mungkin kalau umur kita tidak akan mencukupi untuk menguasai bidang ilmu Al-Quran, tapi setidak-tidaknya marilah kita untuk jihad selama kita masih punya nafas untuk belajar tentang Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita yang bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Amin. Amin. Akhirul kalam wa bihi wal hidayah.